Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Indri. Saya Reza Maliki. Saya akan membawakan presentasi tentang studi kasus pada pemasaran online di jalora.co.id. Di latar belakang, strategi komunikasi pemasaran dalam dunia bisnis memiliki peran yang sangat penting dalam tahapan pembentukan kesadaran dan pemahaman konsumen. Dengan demikian, sebuah perusahaan membutuhkan perencanaan strategi yang tepat agar dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat. Strategi yang dilakukan oleh perusahaan pun beraneka ragam. Berbagai strategi komunikasi pemasaran tersebut tidak hanya digunakan untuk mengenalkan keberadaan sebuah produk, melainkan juga memberikan pengetahuan mengenai informasi ataupun manfaat suatu produk sehingga tercipta keinginan untuk membeli ataupun menggunakannya. Marketing communication juga merupakan bentuk komunikasi yang bertujuan untuk memperkuat strategi pemasaran guna meraih segmentasi yang lebih luas. Kajian ini dapat juga dikatakan sebagai upaya untuk memperkuat loyalitas pelanggan terhadap produk, yaitu barang dan jasa yang dimiliki perusahaan. Hal yang perlu dipahami oleh seorang pemasar adalah keberhasilan sebuah strategi marketing communication dapat diukur dengan beberapa besar penjualan sebuah produk atau penghasilan dari pemanfaatan jasa oleh konsumen. Sedangkan Kennedy dan Sumanagara menjelaskan kegiatan marketing communication adalah kegiatan pemasaran yang menggunakan teknik-teknik komunikasi yang berfungsi memberikan informasi kepada orang banyak agar tujuan perusahaan tercapai dan terjadi peningkatan pendapatan atas penggunaan jasa atau pembelian produk yang ditawarkan. Zalora adalah toko online fashion dan kecantikan yang menawarkan koleksi pakaian, aksesoris, sepatu, dan produk kecantikan untuk pria dan wanita. Berpusat di Singapura, Zalora juga terdapat di Hong Kong, Singapura, Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Brunei. Zalora menjual produk fashion dari brand internasional dan juga brand lokal di setiap negara yang beroperasi. Zalora juga beroperasi di Australia dan New Zealand sebagai The Iconic. Zalora adalah salah satu investasi utama roket internet di Singapura. Zalora merupakan anak perusahaan dari situs belanja online Zalando. Zalando merupakan proyek dari roket internet. Zalora didirikan di Indonesia pada tahun 2012. Saat ini Zalora Indonesia merupakan retail online, fashion, dan perkembangan paling pesat di Asia. Situs di setiap negara memastikan bahwa produk fashion disesuaikan dengan selera negara masing-masing dan mengadaptasi preferensinya dengan pilihan lebih dari 500 brand lokal dan internasional. Zalora membawa fashion ke dalam dimensi yang lebih baik dari sebelumnya. Zalora menawarkan pakaian wanita, pakaian pria, sepatu, aksesoris, perlengkapan olahraga, busana muslim, dan banyak lagi. Hal inilah yang membuat Zalora menjadi tujuan utama fashion online di Indonesia. Hanya dalam beberapa tahun telah merevolusi skema mode di Asia, dimulai dari kebiasaan berbelanja hingga membentuk gaya personal. Zalora.co.id B2C Business to Consumer. Zalora.co.id merupakan online shop yang memiliki posisi di urutan ke-8, jauh di bawah pesaingnya yaitu Lazada. Zalora merupakan online shop yang menggunakan model B2C Business to Consumer. Model Business to Consumer dapat memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli karena penjual online shop secara langsung berhubungan dengan konsumen untuk menjual produknya tanpa perantara lainnya. Zalora.co.id adalah salah satu sarana yang ikut meramaikan e-commerce di Indonesia. Sistem transaksi penjualan Zalora merupakan B2C Business to Consumer di mana target pemasaran pertamanya adalah langsung pada pelanggan. Sistem penjualannya adalah memberikan pengalaman yang berbeda dari pembelian secara fisik.
Situs selera.co.id mempunyai navigasi yang sederhana dan intuitif, sehingga mempercepat dan mempermudah proses belanja. Situs ini dibuat oleh PT Fashion as Service Indonesia pada tahun 2011 atau dapat dikatakan bersamaan dengan berdirinya Zalora di Indonesia, yang bertujuan untuk mendukung proses bisnis perusahaan tersebut yang bergerak di bidang e-commerce dan juga mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi belanja secara online. Saat ini, Zalora sudah memasarkan produknya di aplikasi mobile yang dapat di-download pada App Store, Play Store, dan BlackBerry Market. Zalora Android. Aplikasi ini memungkinkan para pengguna yang gemar berbelanja untuk menerima push notification untuk setiap barang baru dan promo khusus, sehingga mereka akan selalu memperoleh informasi fashion terkini. Melalui aplikasi ini, para pengguna juga dapat dengan mudah mengakses informasi produk secara keseluruhan, termasuk gambar beserta ulasan produk sekaligus pemesanan. Perkembangan teknologi internet bisa dikatakan mengalami pertumbuhan yang semakin pesat dan diiringi dengan pemanfaatan teknologi tersebut sebagai sumber daya di mana tidak terlepas dari perkembangan pemanfaatannya dalam dunia bisnis dan perdagangan. Hal ini sangat memancing aktivitas perdagangan yang merupakan salah satu kunci pergerakan ekonomi yang paling utama. Pada zaman sekarang ini, perdagangan dalam dunia bisnis semakin mendunia, karena proses jual beli dapat dilakukan dengan menggunakan media internet. Saat ini perkembangan perdagangan semakin bersifat lebih dinamis dan progresif. Pembeli dan penjual tidak harus bertatap muka secara langsung untuk melakukan aktivitas jual beli. Dengan memanfaatkan media jaringan internet dan sebuah wujud toko virtual yang berwujud online shop, pembeli dan penjual dapat membuat sebuah kesepakatan dan bertransaksi dengan lebih efisien. Pada hakikatnya, bertransaksi secara spesifik melalui media online shop termasuk dari kategori kegiatan e-commerce. Secara global, e-commerce sebagai kegiatan jual beli di mana antara pelakunya tidak melakukan kontak secara langsung, sedangkan terdapat definisi menurut Prabowo-Dono 2009 bahwa e-commerce merupakan penggunaan jaringan komputer untuk melakukan pembelian dan penjualan barang, jasa, dan informasi secara elektronis. Sedangkan istilah online shop adalah merupakan website yang digunakan untuk menjual produk melalui internet. Dari definisi e-commerce dan istilah online shop di atas dapat dikatakan bahwa perdagangan atau bisnis yang menggunakan media jaringan internet sebagai sarana adalah bersifat langsung membawa manfaat bagi kedua pihak. Pihak-pihak pembeli maupun penjual dalam menggunakan media online shop. Penggunaan media online shop dapat memangkas rantai distribusi barang dari konsep alur perdagangan konvensional dari produsen ke konsumen melalui lewat satu atau dua atau beberapa distributor lewat media internet dan dapat memangkas biaya. Ya, di Indonesia telah terdapat banyak sekali bisnis online yang bermunculan dalam hal menjual produk-produk fashion. Akan tetapi tidak sedikit pemain yang bermunculan telah gugur dan tidak dapat berkembang dengan baik. Hal ini dikarenakan tidak mendapatkan kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, banyak perusahaan bisnis online yang terus memperbaiki layanan yang diberikan dengan menerapkan dari konsep pada e-service cap. Salah satu perusahaan yang menerapkan pentingnya e-service cap di dalam tampilan website perusahaan tersebut adalah zalora.co.id yang didirikan pada awal tahun 2012 yang menjadi situs e-commerce fashion shop di dunia dan di Indonesia. Zalora terus berkembang hingga saat ini. Perusahaan tersebut memberikan layanan terbaik yang membuat konsumen menjadi percaya untuk melakukan pembelian. Perusahaan tersebut berhasil menerapkan pentingnya e-service cap. Hal ini dapat dilihat dari ranking yang setiap bulannya meningkat dan membaik. Pada awal tahun 2014, Zalora berhasil menduduki peringkat 9.623 dari sebelumnya 9.805, naik hingga 182. Hingga saat ini menjadi 9.793, naik hingga 192. Next slide.
Saat ini, Zalora.co.id menjadi situs e-commerce tercepat dan terbesar di Asia Tenggara yang bergerak di bisnis fashion, khusus menjual produk fashion di www.zalora.co.id. About. Perusahaan tersebut sukses menerapkan pentingnya e-service gap di dalam tampilan website perusahaan online. Zalora.co.id merupakan salah satu situs fashion online yang berhasil menunjukkan eksistensi di antara para pengguna internet karena kelengkapan informasi dan kemudahan aksesnya. Saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis bermaksud memberikan saran yang diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pebisnis online. Bagi pebisnis online diharapkan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dengan kehandalan sistem pelayanan, untuk meningkatkan rasa percaya terhadap konsumen, misalnya dengan berpartisipasi dalam kegiatan diskusi, dialog, dan seminar. Terima kasih. Selamat malam.